Saya izin mulai ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat sore dan selamat datang saya ucapkan kepada Prof. Agus, Bapak, Ibu, Abang, Mbak, dan para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini dalam talk show Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam bertajuk Hakikat Sholat dalam Kehidupan Sosial yang akan dibawakan oleh Prof. Agus Sarjono, SHMH. Sebelum itu, perkenalkan, saya Femi Angelina selaku mahasiswi FAUI Angkatan 2021 dan anggota LPI FAUI. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kegiatan yang insya Allah diberkahinya ini. Tak lupa salawat serta salam juga semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman kelak. Sebelum beranjak pada acara inti kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan terlebih dahulu bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bang Al-Farizi selaku mahasiswa FAUI Angkatan 2020 dan anggota LPI FAUI. Kepada Bang Alfa, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini, saya akan membacakan surah Al-Ankabut ayat 42 sampai 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan itu dapat menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini. Tanpa berlama lagi, marilah kita masuk pada acara inti kita pada hari ini, yakni pemaparan materi yang luar biasa oleh Prof. Agus, yang akan dimoderatori oleh moderator kita, yang juga insya Allah luar biasa, yakni Bang Abdul Karimunte. Beliau merupakan salah satu pengajar bidang studi hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain itu, Bang Munte juga merupakan peneliti di Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam yang telah banyak berkiprah dalam penelitian di bidang Islam dan hukum Islam. Tanpa berlama lagi, saya serahkan waktu dan layar kepada Bang Munte. Dipersilahkan, Bang. Terima kasih banyak, Faye, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita, guru kita, Prof. Agus Sarjono yang sudah hadir di Zoom kita kali ini. Dan yang sama-sama kita hormati juga, di sini ada Ketua Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam, Bapak Heru Susetyo. Terima kasih Pak sudah membimbing kita dan juga mengizinkan diskusi ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya lihat ada beberapa yang dari FHUI, ada juga yang di luar FHUI. Dan alhamdulillah ini sudah diskusi kita yang kesekian, khususnya yang bersama dengan Prof. Agus juga kalau tidak keliru ini udah yang ketiga kalau tidak keliru. Alhamdulillah hari ini secara singkat Prof. Agus adalah guru besar di bidang ilmu hukum, khususnya hukum kekayaan intelektual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ada banyak karya ilmiah dan juga karya ilmiah sudah dilahirkan oleh beliau beberapa lagu, novel, itu juga menghiasi khazanah keilmuan kita dan juga aktif mengisi kajian khususnya di LKIHI, termasuk yang paling sering mengisi kajian Islam di LKIHI. Bapak Ibu yang terhormat, hari ini kita akan mendiskusi sholat, hakikat sholat dalam kehidupan sosial. Sholat ini ibadah ritual, tapi di dalam Al-Quran tidak pernah lepas dari sosial. Nah, sebenarnya bagaimana dan apa itu yang dimaknai dengan sholat dan bagaimana sholat itu hubungannya dengan sosial. Nah, nanti akan kita dengarkan pemaparan dari Prof. Agus. Dan selama nanti pemaparan Prof. Agus, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, mungkin bisa di chat. Nanti setelah pemaparan dari Prof. Agus, baru nanti kita berikan kesempatan bicara secara langsung. Tapi mungkin kan kadang ada lupa-lupa. Nah, kalau nanti masih Prof. Agus menyampaikan, boleh disampaikan dulu di chat. Nanti di kesempatan terakhir bisa nanti kami bacakan atau disampaikan ulang langsung kepada Prof. Agus. Untuk selanjutnya kami persilahkan Prof. untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Munte. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Sudah Prof. Sudah terlihat Prof. Ya, sebentar ini saya geser dulu. Ya, kelihatan ya? Kelihatan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Baik, pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan materi dalam kajian LKIH ya. Dan ini memang sudah materi ketiga dari seri Islam dan Ilmu Pengetahuan. Jadi mungkin ketika saya membahas sholat ini tidak seperti biasanya ustadz-ustadz yang mengajarkan bagaimana cara sholat dan sebagainya ya. Saya ingin memulai dengan semacam kegelisahan ya, bahwa banyak di antara kita yang mengerjakan sholat, tetapi dalam kenyataannya banyak juga orang-orang yang mengerjakan sholat tetapi juga korupsi, juga berbohong, juga menipu, juga ya berbuat hal-hal yang tidak semestinya untuk orang yang sholat ya. Nah ini cuma membuktikan bahwa sholat itu belum ditegakkan ya. Artinya masih banyak orang yang lalai terhadap sholatnya ya. Jadi memang sholat itu bukan hanya dikerjakan, tetapi justru harus ditegakkan. Nah, saya mulai dari ayat tentang sholat dulu ya. Di sini ada ada ayat yang kurang lebih artinya mereka yang beriman ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Di sini ada kata mendirikan, bukan mengerjakan ya. Jadi agak berbeda kalau misalnya kita gunakan bahasa Inggris misalnya, mengerjakan itu doing, sedangkan mendirikan itu enforcing, artinya menegakkan, mewujudkan dalam kenyataan hidup ya. Itu di Al-Baqarah ayat 3. Selanjutnya ada juga ayat yang juga menegaskan waqimus shalah ya. Jadi dirikanlah salat ya. Qiyam itu dirikan, dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah mau melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi dua ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa sholat itu bukan hanya dikerjakan, tetapi didirikan atau ditegakkan. Nah, mengapa banyak orang yang mengerjakan sholat, tetapi perilakunya tidak seperti orang yang mengerjakan sholat? Ini sudah diindikasikan juga di dalam Al-Quran, yaitu apa yang pernah kita dengar juga, yang ayat sepotongnya itu kira-kira bunyinya fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Lah, orang mengerjakan sholat tetapi kok celaka. Ya. Ini dilanjutkan dengan alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kalau saya mendengar di beberapa masjid-masjid gitu oleh ustadz-ustadz itu, mereka menafsirkan lalai mengerjakan sholat itu tidak sholat. Nah, padahal justru ayat ini dengan tegas mengatakan celakalah orang yang sholat. Jadi bukan orang yang tidak sholat. Gitu. Nah, kenapa begitu? Di sini sedang hujan lebat dan ada geluduk sangat keras. Agak kaget juga saya. Ya, jadi Al-Quran di sini tidak mengatakan celakalah orang yang tidak sholat, tetapi celakalah orang yang sholat. Ya. Nah, kenapa begitu? Nah, coba kita lihat siapa yang melalaikan sholat itu. Yaitu mereka yang mengerjakan sholat, tetapi tidak menegakkan sholat. Nah, nanti mungkin kita akan
bicarakan tentang bagaimana menegakkan sholat itu. Ya, jadi ada orang yang mengerjakan sholat tetapi tidak menegakkan sholat. Nah, ini ada ayatnya juga, ya, Ankabut 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau orang yang mengerjakan sholat tetapi tidak berhenti atau suka melakukan perbuatan keji dan mungkar, itu tanda bahwa orang itu melalaikan sholat. Ya, kira-kira itu maknanya. Nah, kemudian disambung, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar. Ini artinya apa? Artinya sholat itu kan terbatas waktunya, ya, hanya 5 kali dan beberapa menit saja. Tapi dari sholat yang satu ke sholat yang lain, disitulah seharusnya apa yang kita lakukan, yaitu zikrullah, ya, mengingat Allah. Caranya tentu bukan saja seperti la ilaha illallah, la ilaha, bukan itu. Tetapi dalam setiap tarikan nafas, kita juga mengingat bahwa udara yang kita hirup, oksigen yang kita hirup, itu adalah karunia-Nya. Terus kemudian kalau kita mengendarai mobil, kita bisa beli mobil yang mewah misalnya, itu juga karena kita diberikan rezeki oleh Allah. Kemudian kalau kita sakit, lalu sembuh, itu juga karunia Allah. Banyak sekali yang di setiap tarikan nafas kita, mestinya kita mengingat Allah. Bahkan misalnya ketika kita sedang healing gitu, pergi jalan-jalan kemana-mana, ya, seperti yang ada di latar belakang saya itu adalah suatu tempat di sana, di Amerika sana, yang indah. Ketika kita melihat keindahan itu, juga mengingat Allah bahwa keindahan itu adalah ciptaannya. Jadi zikrullah itu bukan ucapan, ya. Zikrullah itu gerakan hati, ya, yang membuat kita terus dekat, tidak melupakan Allah. Itu kira-kira apa yang dimaksudkan dengan orang yang menegakkan sholat, yaitu tidak mengerjakan perbuatan yang keji, menipu, berbohong, korupsi, dan sebagainya, dan juga tidak melakukan hal-hal yang bersifat mungkar, ya. Ingkar terhadap karunia-karunia Tuhan. Gitu. Nah, sholat seperti apa yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kita tahu bahwa sholat itu dimulai dari Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah, mungkin kita tidak hanya mengucapkan apa itu Allahu Akbar saja, tetapi ketika kita mengucapkan itu, ada terbayang di dalam jiwa kita bahwa Tuhan itu Maha Besar. Nah, Maha Besar itu seperti apa? Nah, ini hanya bisa bisa dipahami kalau kita menggunakan ilmu pengetahuan, ya, yang waktu itu sudah pernah saya sampaikan juga, bahwa kemahabesaran Tuhan itu hanya bisa diketahui lewat ilmu pengetahuan. Saya ambil contoh misalnya terakhir yang ketika saya membicarakan Isra Miraj, itu betapa alam semesta ini atau universe ini luasnya sekian miliar tahun cahaya dari ujung ke ujung. Nah, juga kalau misalnya kita berada di puncak gunung, ya, kita melihat betapa besarnya alam ini. Ketika kita naik pesawat, kita melihat keluar, kita melihat awan, lalu di bawah kita melihat laut dan seterusnya. Itu adalah kebesaran Allah yang kita lihat sangat dekat, yaitu di permukaan bumi. Kita belum sampai ke tempat yang lain. Nah, jadi Allahu Akbar itu hanya bisa dipahami kalau kita sendiri mengetahui seperti apa itu, apa yang dimaksud dengan besar itu. Nah, salah satu ayat yang mengatakan atau memberi kabar kepada kita tentang kebesaran Allah itu adalah bahwa Tuhan meliputi segala sesuatu.
Segala sesuatu itu termasuk universe yang sangat besar itu. Tetapi Tuhan itu juga lebih dekat dari urat nadimu. Artinya, ya lebih dekat dari urat nadi kan bisa dibayangkan seolah-olah Allah itu ada di dalam diri kita. Nah, memang tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Jadi kita jangan membayangkan Allah itu seperti personifikasi, punya tangan, punya mata, duduk di atas ars dan sebagainya. Enggak seperti itu. Allah itu tidak bisa dibayangkan. Allah itu tidak bisa digambarkan karena dia walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada yang setara dengan dia. Nah, kita hanya bisa memahami hal semacam itu kalau kita belajar ilmu pengetahuannya. Ya, jadi kembali bahwa zikrullah itu adalah sesuatu yang sangat besar. Nah, biasanya setelah Allah Akbar, takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah, ya. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, gitu, ya. Hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nah, ini yang penting. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itu merupakan janji kita ya dalam sholat. Ya, sesungguhnya sholatku, pengabdianku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Benar nggak bahwa kita berjanji seperti itu pada Allah? Nah, bayangkan kalau kita setiap hari berjanji kepada Allah, tetapi setiap hari pula kita lupa atas janji kita kepada Allah. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita jangan-jangan nama Allah tidak hadir sama sekali dalam aktivitas kita sehari-hari. Ini yang dikatakan melalaikan sholat, ya. Jadi janji suci ini jangan sampai kita lupakan. Karena kalau itu melupakan, ya artinya kita lalai terhadap sholat kita. Nah, benarkah kita melaksanakan janji kita itu hanya Allah dan Anda sendiri atau kita sendiri yang tahu, ya. Nah, setelah doa iftitah biasanya kita membaca surat Al-Fatihah, ya. Ini adalah surat yang wajib dibaca di dalam sholat, ya. Kita semuanya pasti hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita coba memaknai apa yang kita baca di dalam sholat itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagaimana kita dapat mengembangkan secara terus-menerus motivasi bahwa apapun yang kita kerjakan adalah dalam rangka pengabdian kepada Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Artinya setiap perbuatan kita itu adalah dimotivasi hanya untuk Allah. Oleh sebab itu, kalau kita membaca Al-Quran dan ayat pertama dari Al-Quran itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Al-Quran sendiri, ya, yang mengajarkan tentang motivasi hidup manusia. Jadi motivasi hidupnya manusia itu bukan yang lain-lain, tetapi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hanya untuk Allah semata, ya. Nah, kata Bismillah ini kalau kita memahami dan kemudian menghayati dan kemudian menjalaninya dalam kehidupan sehari, maka akan muncul dalam diri kita apa yang disebut sebagai ikhlas, ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini harusnya berdampak pada keikhlasan tanpa batas, ya. Karena semua apapun yang kita kerjakan itu adalah dalam rangka pengabdian kepada Allah. Jadi kalau kita gagal, ya kita nggak akan pernah kecewa. Karena apa? Oh, mungkin kita belum waktunya berhasil. Atau kalau kita berhasil, kita tidak bergembira berlebihan karena mungkin mungkin akan ada lagi peristiwa-peristiwa berikutnya yang akan terus mengikuti kita selama kita hidup. Jadi Bismillah itu dengan nama Allah itu merupakan ayat yang membangun keikhlasan kita dalam mengabdi kepada Allah. Karena apa?
Karena kita dengan tegas menyatakan dengan nama Allah. Semua perbuatan kita harusnya adalah dengan nama Allah, bukan motivasi yang lain. Nah, ketika bismillah itu telah menyatu dalam setiap tarikan nafas seseorang, maka orang itu dalam hidupnya hanya digerakkan, ya, motivated, hanya untuk keridhaan Allah. Jadi tidak ada yang lain. Maka orang seperti ini tidak akan pernah kecewa, tidak pernah akan bersedih, terlalu berlebih, tidak pernah takut, ya. Kalaupun gembira juga tidak berlebihan, ya, berpesta pora sehingga lupa dan sebagainya, enggak gitu. Bismillah ini benar-benar menjadi satu kata sakti, ya, yang membuat hidup kita benar-benar hidup yang tenang, tentram, dan damai. Karena segala sesuatunya itu bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk Allah. Itulah makna bismillah. Nah, lalu di dalam bismillah itu ada kata Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kita bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan Maha Pengasih? Maha Pengasih kadang-kadang diterjemahkan juga dengan Maha Pemurah. Nah, coba kita lihat ini nih. Ini ada mata, ya. Ini ada telinga. Ini ada jantung, ya. Ini ada otak. Mungkin kita tidak merasakan bahwa 4 hal ini adalah karunia yang luar biasa. Dengan mata kita bisa melihat, dengan telinga kita bisa mendengar, lalu semuanya juga diatur oleh super komputer yang luar biasa, otak, dan aliran darah kita dilakukan lewat atau dipompa lewat jantung. Nah, mungkin ketika kita sehat, kita tidak merasakan kehadiran alat-alat ini. Baru ketika kita sakit jantung, nah, kita merasakan bahwa jantung itu sesuatu yang sangat penting. Nah, ketika kita sakit, mata kita sakit, telinga kita sakit, kita berobat, itu berjuta-juta pun akan dikeluarkan kalau untuk kesembuhan ini. Jadi, mengapa kita tidak bersyukur, ya, ketika Allah memberikan semua itu secara gratis? Nah, kenapa kita tidak berterima kasih kepadanya? Nah, ini yang seringkali orang melupakan. Ya, jadi dengan Ar-Rahmanir-Rahim harusnya kita mengingat bahwa apapun yang kita miliki itu adalah atas berkat kasih sayang Ar-Rahman dan Rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak melupakan semua apapun nikmat yang diberikan atau yang kita terima atau yang kita jalani setiap hari. Nah, hanya orang yang tidak lalai dari sholatnya, yang akan terus mengingat bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki itu adalah semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu setelah Bismillahirrahmanirrahim, biasanya kita membaca Al-Fatihah, ayat keduanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, bagaimana kita bisa membayangkan semesta alam itu seperti apa kalau kita tidak belajar ilmu pengetahuan yang sehingga kita mengetahui alam semesta ini bagaimana. Kita bisa yang dekat saja, ya, alam semesta itu kadang-kadang berisi keindahan-keindahan yang ada di sekeliling kita, mau bunga, kayak mau gunung, mau ikan, mau whatever, itu adalah alam semesta yang diperuntukkan bagi manusia di muka bumi. Ya, itu adalah karya agung dari Allah yang kadang-kadang kita melihat tapi kita tidak menghadirkan nama Allah sebagai pencipta dari semuanya itu. Nah, selain itu kita juga kadang melihat keindahan dari pemandangan di sekeliling kita, seperti sawah yang disusun sedemikian rupa. Nah, tanaman yang tumbuh itu juga adalah karya agung dari Allah. Nah, memang untuk ini ada ada campur tangan manusia, ya, yang membuat bangunan bagus, membuat tempat-tempat menjadi lebih indah.
sawah-sawah juga subur, menghasilkan makanan, perkebunan, kehutanan, semuanya. Ada yang karya agung Allah sepenuhnya, ada juga yang ada campur tangan manusia. Nah, ini semua harus diingat bahwa itu adalah karunia-Nya, sehingga pantas sekali kalau kita kemudian setiap saat menyebut alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Karena apa? Karena semuanya itu adalah nikmat bagi kita, ya. Makanya ada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu ya. Yang artinya maka nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak kamu dustakan? Kamu tidak mungkin mendustakan ayat karunia Tuhan. Dan itu berkali-kali diucapkan dalam ayat-ayat yang ada di dalam surat Ar-Rahman. Tapi berkali-kali pula kita lupa bahwa apapun yang kita miliki saat ini, semuanya, anak, istri, suami, harta benda, mobil, rumah, semuanya itu sebenarnya adalah karunia-Nya. Nah, itu banyak orang yang lalai dari situ. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rob itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu Tuhan. Nah, kita banyak yang tidak sadar bahwa Tuhan dalam Rob itu berbeda dengan Tuhan dalam kata ilah. Nah, ini kira-kira Robbun, ya. Nah, Robbun itu adalah status aktif dari Allah. Dia Maha Pencipta, Maha mengatur, ya, Maha memberi karunia. Pokoknya dia aktif lah terhadap makhluknya. Sedangkan Allah atau ilah itu adalah Allah untuk penyebutan status pasif. Nah, kita ada makhluk di sini, ya. Ketika Tuhan bertindak aktif kepada makhluknya, bukan hanya manusia tapi alam semesta, mengatur alam semesta, bumi, bulan tidak tabrakan, bintang ya tetap beredar di sana. Semuanya itu adalah Robbun. Rob yang mengatur alam semesta ini. Sedangkan status ilah itu adalah ketika makhluknya itu berpengharapan. Makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah, diabdii. Nah, jadi yang aktif adalah makhluk atau manusia menyembah kepada Allah, memohon kepada Allah, mohon pertolongan, memohon perlindungan itu kepada Allah, ya. Nah, jadi Rabbun dan Ilahun itu adalah sama-sama bermakna Tuhan, tetapi punya makna yang berbeda. Nah, kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu Rabb yang mengatur segala-galanya, maka kita akan menjadi orang yang santai, tapi bukan berarti santai malas, bukan begitu. Karena apa? Karena ya apapun yang ada di sekeliling kita itu semuanya adalah sudah diatur oleh Tuhan. Seperti misalnya tanaman kita tumbuh, keluar daun, keluar bunga, buah, dan sebagainya. Itu bukan manusia. Manusia hanya bisa menanam benih, sudah sampai di situ. Benih itu tumbuh atau tidak, bukan urusan manusia, karena manusia tidak bisa menumbuhkan benih. Tapi benih itu menjadi pohon mangga yang manis dan seterusnya, itu semuanya adalah kerjaan dari Rob. Jadi bagaimana kita bisa lalai kalau kita tahu bahwa Rob itu benar-benar melakukan segalanya untuk kita. Nah, oleh sebab itu, karena Rob sudah melakukan sesuatunya buat kita, maka pantas jika kita pun aktif untuk mendekatkan diri kepadanya, minta pertolongan kepadanya, mengabdi kepadanya, dan seterusnya. Jadi siklus Rabbun dan Ilahun ini membuat kita menjadi manusia yang hidup tidak sia-sia. Hidup itu jelas motivasinya, hidup itu enak karena kita tahu mau ngapain. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya, setiap minggu, dan seterusnya. Itu kita sudah tahu mau ngapain. Karena apa? Karena kita tahu ada yang kita tuju, yaitu Ilahun. Ya. Nah, Rob itu juga yang menguasai, ya, Raja Hari Pembalasan. Nah, ini benar-benar Robbun yang maha kuasa. Nah, bagaimana itu kekuasaannya? Kita bisa melihat misalnya ini, ya. Ini adalah meteor yang menuju bumi.
Nah, ini meteor yang sudah nabrak bumi. Dan ini pernah terjadi pada waktu bumi ini masih dihuni oleh dinosaurus. Sehingga dengan meteor yang ditabrakkan ke bumi ini, dinosaurus itu musnah. Itulah yang disebut sebagai sa'ah, ya, yaitu ketika bumi dihancurkan. Nah, ini bukan sesuatu yang tidak mungkin, ya, karena kalau kita melihat misalnya atau membaca surat Al-Qari'ah atau peristiwa besar, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ainil manfus, ya. Jadi apa peristiwa Al-Qari'ah itu peristiwa besar. Apakah peristiwa besar itu? Dan tahukah engkau apa peristiwa besar itu? Yaitu pada hari manusia seakan aneh-aneh yang ditebarkan, dan gunung-gunung seakan-akan bulu yang dihampurkan. Ya gimana enggak kalau misalnya bumi ini ditabrak meteor yang begitu besar. Nah, ini contohnya, ya. Kalau kita melihat tata surya kita, matahari itu luar biasa besarnya. Nah, di antara yang matahari itu dikelilingi oleh planet-planet. Nah, kalau kita melihat planet-planet ini ada bumi, ini ada Jupiter, ini ada Mars. Di antara Jupiter dan Mars itu banyak sekali meteor yang banyak sekali ini mengelilingi matahari semuanya. Ya, jadi ini tempatnya ada di sini nih. Ya. Dan itu terus mengelilingi bumi. Kalau misalnya kita melihat bulan, yang kenapa bopeng-bopeng bunder-bunder? Karena Tuhan menciptakan bulan itu untuk menjadi tameng. Ya, kalau ada meteor-meteor yang mau nabrak bumi, itu dihadang oleh bulan. Bagaimana caranya? Itu urusan Tuhan. Kita nggak usah mikir terlalu jauh itu. Tapi kita melihat bulan itu yang bunder-bunder, banyak bolong-bolong, itu karena menerima tumbukan-tumbukan dari meteor. Nah, bayangin kalau ini meteornya. Di antara meteor yang banyak itu ada yang namanya Vesta. Garis tengahnya 530 km. Kita bisa bayangin betapa besarnya. Nah, apa yang akan terjadi jika orbit asteroid Vesta ini dibelokkan oleh Allah menuju bumi? Itulah yang mungkin kita bisa sebut sebagai Al-Qari'ah. Itu peristiwa besar, yaitu sa'ah hari kiamat. Nah, ini yang akan terjadi ketika meteor-meteor yang tadi itu ditabrakkan. Nah, bagaimana kalau Vesta yang ditabrakkan ke bumi, maka kiamat. Nah, itu adalah suatu peristiwa yang bagi Allah itu sangat-sangat mudah. Ya. Jadi, kapan itu terjadi ya terserah Allah aja. Tapi itu pasti terjadi. Ya, artinya Tuhan sudah menyiapkan itu segitu banyak meteor untuk menghancurkan bumi, untuk membuat bumi kiamat. Sudah ada itu, sudah disediakan. Ya, tinggal kita nih menyadari apa tidak itu. Karena kalau itu yang terjadi, maka ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya, dan itu disebut di dalam Al-Zalzalah. Apabila bumi diguncang dengan segoncang-goncangnya dan bumi mengeluarkan isinya, itu ada di dalam Al-Quran. Dan itu akan terjadi. Ya, inilah yang kita sebut sebagai kiamat. Jadi kita harus memuji kepada Allah karena hal itu tidak terjadi. Tuhanlah yang menjaga agar meteor-meteor ini tidak sampai belok. Orbitnya sudah jelas, ya. Ya, Tuhanlah yang menjaga kehidupan kita di bumi. Nah, bagaimana kita tidak berterima kasih, bagaimana kita tidak memuji, bagaimana kita tidak bersyukur, ya, dengan ucapan alhamdulillah gitu, ya. Alhamdulillah Vesta tidak dibelokkan ke bumi. Kalau dibelokkan selesai kita. Ya. Nah, ini baru akan bisa disadari oleh kita, sholatnya akan bermakna kalau kita mengetahui hal-hal semacam ini. Dan ini adalah ilmu pengetahuan. Ya, jadi bagaimana kita dapat memahami dan menghayati kalimat yang kita baca di setiap sholat kalau kita tidak berilmu. Selanjutnya ada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah salah satu ayat di dalam Al-Fatihah. Nah, bagaimana kita mewujudkan janji kita
bahwa ia karena budu, bahwa hanya kepadanya kita akan mengabdi. Ya, bahwa hanya kepadanya kita akan memohon pertolongan. Nah, ini jangan sampai menjadi kalimat kosong yang kita baca selama 17 kali di dalam sholat kita. Nah, bagaimana itu mengabdi? Ternyata belajar, berkarya, ya, membantu orang, menolong orang, itu adalah bentuk-bentuk pengabdian. Jadi, mengabdi atau ibadah itu bukan hanya sholat puasa gitu, bukan. Itu ibadah khusus yang merupakan urusan kita sendiri kepada Allah. Tetapi sebagai khalifah, bukan itu yang dimaksud mengabdi. Ya. Jadi mengabdi itu adalah bagaimana kita menjadi khalifah. Kan kita wakil Tuhan, ya, yang menjadi orang yang berguna bagi alam semesta. Ya, paling tidak bagi sekeliling kita. Nah, orang yang tidak atau yang melalaikan sholat itu tentu tidak akan berpikir bahwa kalau kita berguna buat orang lain, itu bukan untuk menyenangkan orang lain, tidak. Tapi itu untuk diri kita sendiri. Karena itu menjadi tugas kita. Yang kalau kita tidak lakukan itu akan menjadi beban buat kita. Kelak dimintain pertanggung jawab. Buat apa harta yang aku karuniakan kepada engkau? Misalnya. Buat apa ilmu yang aku karuniakan kepada engkau? Buat apa kekuatan yang aku karuniakan kepada engkau? Buat apa kecantikan yang aku karuniakan kepada engkau? Nah, banyak sekali nih orang-orang yang cantik, orang-orang yang ganteng, itu justru menyalahgunakan kecantikan dan kegantengannya itu untuk berbuat hal-hal yang tidak semestinya, ya, menjual kecantikannya dan seterusnya. Nah, itu jelas berlawanan dengan apa yang disebut sebagai iyyaka na'budu. Walaupun mungkin orang-orang yang cantik itu juga setiap hari sholat dengan mengatakan iyyaka na'budu. Tapi benarkah iyyaka na'budu? Nah, itu yang harus disadari oleh kita sendiri, karena yang tahu hanya kita sendiri. Nah, lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Kita berdoa bahwa mudah-mudahan kita bisa memahami itu. Lalu ada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah hamba jalanmu yang lurus. Nah, ini juga salah satu ayat yang selalu kita baca dalam sholat. Nah, apa itu siratal mustaqim? Siratal yang mustaqim itu adalah jalan yang lurus. Jadi, itu bukan rambut dibelah 7 dan kemudian dijadikan jembatan menyeberangi neraka. Udah pasti jatuh. Ya, nyebang jalan yang benar aja kadang-kadang jatuh, apalagi rambut belah 7. Dan itu hanya pengingat aja sih, tetapi bukan itu sebetulnya. Siratal mustaqim itu adalah jalan hidup di dunia yang harus kita jalani agar kita mendapat ridho dari Allah. Ya, jadi bukan nanti di sana, bukan. Siratal mustaqim itu adalah apa yang ada di dunia ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kita bekerja keras secara halal adalah juga siratal mustaqim. Lalu kita juga berbuat kebajikan menolong orang lain adalah siratal mustaqim. Ya. Nah, bagaimana orang yang melalaikan sholat bisa-bisa tidak melakukan dua hal ini? Mau cepat kaya, korupsi. Ya. Mau cepat lulus, tapi malas belajar. Ya. Ada kesempatan menolong orang, tapi nggak mau menolong. Nah, itu adalah termasuk golongan orang-orang yang melalaikan sholat. Nah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah konteks sejarah. Jadi Al-Fatihah itu komplit banget. Ya, dalam konteks sejarah itu kita harus belajar dari orang-orang yang hebat, yang baik, dan melihat bagaimana kesuksesan mereka, tapi juga belajar dari orang-orang yang jahat, yang hidupnya selalu menyusahkan orang lain, bagaimana akibatnya. Ya, jadi Al-Fatihah itu yang kita baca sehari-hari, itu justru mengajarkan kita belajar dari sekeliling kita. Belajar dari sejarah, bagaimana kita melalaikan itu, padahal kita setiap kali membaca surat itu. Ya. Jadi makna besar Al-Fatihah itu
Yang pertama, jika kita menghayati dan mengamalkan, itu bukan hanya membaca saja yang kita lafalkan setiap sholat, ya, tetapi juga harus mengalir dalam setiap tarikan nafas dan gerak langkah kita. Nah, maka itu cukup menjadi modal besar bagi kita menjadi orang yang baik jika kita tidak melalaikan Al-Fatihah yang kita baca setiap hari 17 kali. Ya. Sebenarnya dengan modal Al-Fatihah ini kita bisa menjadi orang baik. Karena apa ya? Semuanya sudah ada, ya. Semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Fatihah itu. Itu sebabnya Al-Fatihah menjadi ayat atau surah yang wajib dibaca di dalam sholat kita. Karena di dalam Al-Fatihah itu terkandung ajaran tentang bagaimana kita hidup. Maka sangat rugi kalau kita melalaikan itu, ya. Ada ayatnya itu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya demi masa manusia itu dalam keadaan yang merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus sholihat. Nah, yang melakukan amal soleh. Nah, amal soleh itu jangan cuma diartikan sholat, zakat, puasa, haji, bukan. Itu mah urusan pribadi kita kepada Tuhan. Tetapi urusan kita sebagai khalifah itulah yang lebih penting, ya. Itu sebabnya Al-Fatihah ini kalau dijalanin betul, disadari betul, akan menjadi atau akan mempunyai dampak sosial yang sangat besar. Jika semua orang yang sholat itu menyadari apa yang harus dilakukan setelah mendeklarasikan diri, setelah membaca Al-Fatihah. Jadi dampak sosial yang besar itu bisa terwujud jika semua orang yang sholat itu menegakkan sholatnya. Nah, orang yang tidak melalaikan sholat itu adalah orang yang menghayati apa itu iman, apa itu Islam, atau apa itu ihsan. Inilah trilogi dalam ajaran Islam, ya. Jadi iman itu adalah betapa Allah Maha Besar. Nah, kita mengimani itu, dan juga Allah menguasai hari pembalasan dan sebagainya, sehingga kita menyadari bahwa kita akan berbuat kebaikan karena takut akan hari pembalasan nanti. Nah, Islam itu menjadikan kita manusia yang pasrah, ya, karena arti Islam itu sendiri sebenarnya adalah berserah diri. Dan Islam itu pula yang kemudian akan menjadi modal bagi kita untuk kita senantiasa bersikap ikhlas. Ikhlas ini mudah diucapkan, tetapi sulit diwujudkan. Tapi kalau kita mengenal diri dan kalau kita benar-benar menjadi orang yang pasrah, kita akan menjadi orang yang ikhlas, kita akan menjadi orang yang tulus, kita akan menjadi orang yang sabar dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ihsan itu menjadikan kita manusia yang senantiasa berbuat kebajikan, ya, hasan, ya. Kita menolong sesama, kita menjadi orang yang berguna bagi sesama, dan jadi trilogi iman, Islam, dan ihsan inilah yang dikembangkan lewat bacaan Al-Fatihah kita setiap sholat. Kalau kita tidak melalaikan sholat kita. Nah, itulah sebabnya Al-Quran mengatakan, maka celakalah orang yang sholat, yaitu mereka yang mengerjakan sholat, tetapi tidak menegakkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah makna besar dari Al-Fatihah. Nah, setelah Al-Fatihah, biasanya kita membaca surat. Nah, saya akan bacakan surat yang paling pendek saja, surat terakhir dari Al-Quran, itu An-Nas. Ya, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Tuhan dari beradalah Rob yang aktif. Malikin nas, penguasa manusia atau penguasa alam semesta. Tuhan sesembahan manusia. Ilahun, ilahin nas. Jadi Tuhan dalam status pasif. Ya, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan-bisikan yang tersembunyi. Nah, ini yang paling banyak kita lakukan, yang berbisik-bisik di dalam dada manusia. Nah, dari jin dan manusia. Jadi
Yang berbisik-bisik ini bukan hanya setan, bukan hanya jin, tetapi juga manusia di sekeliling kita. Ya contohnya inilah ya. Jadi kita sering berbisik-bisik, fitnah, ghibah, ejekan, pelecehan dan sebagainya. Kita juga sering mendengarkan kata hati kita yang dibisiki oleh setan untuk melakukan keburukan, kejahatan, niat korupsi dan seterusnya. Ya itu semuanya adalah bisikan-bisikan yang jahat ya. Jadi hati-hati karena kita sudah berlindung dari Tuhan dan kita berdoa dari kejahatan bisikan-bisikan, tetapi kita justru jadi pelakunya ya. Kita justru senang melakukannya ya. Ya bagaimana ini? Ya itu artinya apa? Artinya kita tidak menghayati, tidak mengamalkan apa yang kita baca sehari-hari. Ruku. Nah, ruku itu biasanya mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Maha suci Tuhan yang maha agung ya. Apa itu Al-Azim? Nah, bagaimana kita menghayati bahwa Allah itu maha agung ya? Ya Allah lah yang memiliki keagungan. Nah, kita bisa melihat benda-benda di dunia ini yang merupakan karya agung dari manusia ya. Tapi karya agung manusia ini tidak akan pernah bisa menandingi karya agung dari ilahi. Nah ini contohnya nih, salah satu karya agung ilahi Robbi. Otak kecil tempatnya ada di dalam kepala ya. Tetapi otak inilah yang menjadi menghasilkan tadi ada Great Wall, ada piramid, ada Borobudur, Prambanan, komputer dan sebagainya. Nah, padahal kalau bendanya aja diremes juga hilang. Tapi di situ ada prosesor yang sangat besar, cepat, hard disk yang sangat besar untuk menyimpan data sedemikian besar, bahkan dalam ilmu yang sudah dipelajari orang, otak kita itu paling hanya digunakan 15%. Artinya hard disk kita yang dianugerahkan Tuhan begitu besar, itu kita hanya gunakan 15%. Jadi saya yang sudah profesor ini paling-paling isi otaknya hanya 15%. Karena masih bisa diisi yang lain. Masih bisa menampung ilmu alam, masih bisa menampung ilmu kedokteran, masih bisa menampung ilmu teknologi, masih bisa menampung ilmu komputer, dan seterusnya. Tetapi yang kita hanya mampu mengisi adalah ilmu hukum. Itu saja. Nah, bagaimana jika ada orang yang otaknya dipenuhi oleh semua data yang ada di bumi ini? Itulah karya agung dari ilahi yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Manusia kadang-kadang mau menirunya lewat yang sekarang apa kita sebut sebagai artificial intelligence. Kita mau mencoba meniru, tapi tetap tidak akan bisa. Ya, itu sebabnya kemudian kita pantas berucap Subhanallah, ya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Nah, setelah kita ruku, biasanya kita iktidal. Kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Ya, Allah mendengar orang yang memujinya. Nah, kita mengatakan pada setiap sholat kita bahwa Allah mendengar ketika kita memujinya. Tapi mengapa kita jarang sekali memujinya? Ya, jika setiap nafas kita hanya ada pujian baginya, dan setiap kita menyaksikan keagungannya, maka secara otomatis batin kita memujinya, maka insya Allah kita akan selalu merasa dekat dengannya. Dan kita akan terhindar dari sifat sombong dan takabur. Seolah kita yang paling pantas untuk mendapatkan pujian. Nah, ini dia. Meskipun kita dalam sholat selalu Sami Allahu liman hamidah, tetapi kita lupa. Dan itu yang kemudian membuat kita menjadi orang yang sombong. Jadi pertanyaan kita adalah apakah sholat kita berhasil mengubur kesombongan kita? Itu yang paling penting. Ya, bandingkan dengan misalnya kekuatan halilintar yang terus menyambar-nyambar gitu ya. Kita disenggol sedikit aja langsung angus. Jadi ngapain kita sombong? Nah, lalu kemudian sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Jadi Maha Suci Tuhan Rob yang maha tinggi dan maha terpuji. Apa itu tinggi? Nah, kita melihat alam semesta ini deh.
Di luar sana itu begitu luas, begitu besar, begitu tinggi. Tapi itu semua masih diliputi oleh Allah. Artinya semua yang besar, yang luar biasa itu ada di dalam liputan Allah. Bayangkan. Nah, jadi dengan ilmu pengetahuan kita dapat memahami konsep tentang tinggi. Sehingga kita dapat menghayati makna Tuhan yang maha tinggi itu karena apa? Karena kita tahu bahwa alam semesta yang begitu, bintang-bintang yang tinggi, galaksi yang begitu tinggi entah di mana itu masih belum tinggi. Dan di dalam pelajaran atau dalam presentasi saya tentang Isra Mi'raj sudah saya jelaskan bagaimana ketika Rasulullah bahkan keluar dari dimensi 3 ini menuju dimensi 9, sehingga dimensi 3 menjadi sangat kecil. Itu sebabnya Muhammad, Nabi kita, itu imannya sangat kuat karena beliau sudah keluar dari universe ini untuk menyaksikan betapa tingginya. Dan Muhammad bahkan sudah pernah melihat Sidratul Muntaha, tetapi Muhammad memang tidak bertemu langsung dengan Tuhan. Karena apa? Ya karena Tuhan meliputi segala sesuatu, tidak mungkin bertemu dengan Muhammad. Dan itu sudah saya sampaikan di presentasi Isra Mi'raj, sudah dibantah oleh Al-Quran sendiri, bahwa di Sidratul Muntaha itu Nabi tidak bertemu dengan Tuhan, melainkan bertemu dengan Jibril dalam rupa yang asli. Nah, ini adalah contoh orang-orang dengan posisi yang sangat tinggi. Nah, itu pun juga kalau dibandingkan dengan bumi yang ada di tata surya ini yang kita lihat sangat kecil, maka orang-orang ini yang posisinya sangat tinggi itu juga ya hanya debunya debu ya di alam semesta. Jadi ngapain juga sombong-sombong? Sangat kecil, tidak berarti kalau di alam semesta. Disenggol sama meteor aja langsung bisa buyar ya. Jadi tidak ada tempat buat orang yang sholat untuk menyombongkan dirinya. Kalau ada orang sombong itu malah bukti bahwa orang itu bodoh. Karena apa ya? Karena dia tidak mengetahui ilmu yang ada di sekeliling kita. Dia hanya berpikir pada dirinya sendiri, egosentris. Maka orang ini biasanya egois. Nah, orang egois itu adalah orang yang sangat bodoh. Ya. Nah, hanya dengan cara ini kita mampu menghayati rukuk dan sujud kita. Nah, ini adalah contoh bagaimana orang yang tinggi itu bukan orang yang posisinya tinggi, tapi orang yang tinggi atau memiliki derajat tinggi di mata Allah itu adalah orang yang paling takwa, yaitu orang yang berakhlak mulia, berbudi luhur, berserah diri hanya pada Allah, dan senantiasa berbuat kebajikan. Dan bukan presiden atau orang yang selalu mengerjakan sholat, tetapi justru tidak menegakkan sholatnya. Jadi jangan sombong ketika kita tiap hari ada yang mengatakan saya tidak putus sholat 5 waktu tiap hari, bahkan saya selalu ke masjid. Ya bagus, itu bagus. Tetapi itu menjadi tidak bagus kalau kehidupan sehari-harinya dari sholat ke sholat itu diisi dengan hal-hal yang justru bertentangan dengan makna dari sholat itu sendiri. Itu sebabnya sholat hanya akan berarti kalau kita mengetahui betul makna dari bacaan-bacaan kita. Nah, duduk di antara dua sujud itu kita akan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ani wazuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah, kita menyatakan itu dalam setiap sholatnya. Ya, kita minta diampuni, Rabbighfirli. Tetapi tidak berupaya menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Lah bagaimana? Lalu kemudian warhamni, kita minta dirahmati, tetapi perilaku kita sendiri tidak penuh rahmat. Ya, wajburni, kita minta diperbaiki, tapi kita sendiri tidak berupaya memperbaiki diri. Lah bagaimana itu? Nah, kita ingin diangkat derajatnya, tetapi kita sendiri menghinakan diri sendiri dengan perilaku yang buruk. Kita minta diberi rezeki, tetapi kita tidak giat bekerja dan malah maunya cepat kaya dengan instan. Korupsi. Ya, kita ingin dipimpin, tetapi perilaku kita justru semaunya kita sendiri. Ya, kita minta diberi kesehatan,
Tetapi kita sendiri tidak mau menjaga kesehatan. Rokok lah, segala macam. Makan tidak dijaga lah, dan seterusnya ya. Jadi kita minta dimaafkan, tetapi kita sendiri enggan memberi maaf. Jadi semua perilaku kita itu bahkan kontradiksi dengan apa yang kita baca di antara dua sujud. Bayangin betapa bodohnya kita ya. Makanya jelas ya, celakalah orang yang sholat. Karena kalau kita sholat tetapi kita tidak menjalani apa yang kita baca dalam sholatnya, itu benar-benar luar biasa bodohnya. Ya. Nah, yang terakhir itu at-tahiyat ya. At-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ya, semua perbuatanku, begitu ya pernyataan kita di dalam salat. Doaku, ucapanku semata-mata untuk Engkau ya Allah. Begitu kita ngomong. Begitu kita ngomong. Begitu yang kita baca. Semoga kedamaian dan rahmat dilimpahkan kepada para nabi. Nah, kita jarang bersolawat kepada nabi. Semoga kedamaian dilimpahkan kepada aku dan kepada semua hamba Allah yang saleh. Itu yang kita minta. Dan aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi, Muhammad adalah hambanya dan Rasul. Nah, artinya di dalam setiap salat kita, pada akhirnya kita menyatakan bahwa perbuatan kita, doa kita, ucapan kita, hanya untuk Engkau. Apa iya ya Allah? Apa iya? Nah, mari kita tanyakan kepada diri sendiri. Benarkah kita sudah menegakkan apa yang kita ucapkan di dalam sholat? Nah, itulah semua bacaan yang ada di dalam sholat. Sehingga kita pantas untuk mengatakan, ini tukang bohong bagaimana nih? Orang yang tukang bohong enaknya diapain? Nah, kita sholat tetapi kita bohong pada diri sendiri. Nah, itulah kemudian yang disebut sebagai celakalah orang sholat. Ya. Nah, kalau misalnya kita benar-benar menegakkan sholat kita, maka insya Allah sholat kita ini akan mempunyai dampak sosial yang luar biasa. Ya. Jadi sholat, puasa, haji itu tidak akan membawa dampak apapun jika kita tidak menghayati, mengimplementasikan, dan menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai siratal mustaqim. Nah, inilah yang mempunyai dampak sosial yang sangat besar bagi kehidupan di sekeliling kita. Nah, sholat itu akan lebih khusyuk jika dilandasi pemahaman akan makna dan urgensinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia. Jika sholat hanya dianggap sebagai kewajiban, maka justru sholat itu akan memberatkan. Dan pelakunya akan jauh dari rasa ikhlas ketika mengerjakannya. Maka saya pernah marah sama pembimbing haji ketika mengatakan di masjid ini kalau sholat pahalanya sekian puluh kali, pahalanya sekian ribu kali. Saya omelin aja itu orang. Artinya apa? Orang itu mengajarkan kita menjadi orang yang tidak ikhlas, tapi orang yang berdagang pada Tuhan. Nah, bayangin, pembimbing haji juga seperti itu. Apa nggak parah itu? Nah, itu semua terjadi karena ilmunya hanya ilmu apa yang dibaca dalam bahasa Arab. Tetapi tidak dihayati, tidak dimengerti apa maknanya, sehingga tidak mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Sholat itu mengajarkan keikhlasan. Jadi buat apa kita ngitung pahalanya sekian kali, 70 kali, 100 kali, 1000 kali, 2000 kali. Enggak penting. Kita sholat mau diterima atau tidak, itu urusan Allah. Bukan urusan kita. Yang penting, kita justru menegakkan apa yang kita baca dalam sholat. Jadi bukan pahala yang kita harapkan, tapi keridoan yang kita harapkan. Maka doa yang paling bagus sebenarnya adalah bukan meminta pahala, meminta apa, bukan. Tetapi berharap agar hidup kita diridhoi. Itu saja sebetulnya. Tidak perlu yang lain-lain. Nah, kalau orang masih menganggap sholat sebagai kewajiban, maka biasanya orang ini akan melalaikan sholatnya. Tapi kalau sholat justru harus menjadi kebutuhan bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka sholat itu biasanya akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi, jangan berpikir, jangan merasakan, jangan menganggap
bahwa sholat itu wajib. Tapi sholat adalah kebutuhan manusia hidup. Kalau kita butuh minum, kan kita pengennya minum. Kalau kita butuh makan, lapar, kita kepengen makan. Nah, sholat juga begitu. Harus menjadi kebutuhan kita untuk terus mendekatkan diri, untuk terus menyegarkan kita ya. Jadi sholat 5 waktu itu sebenarnya adalah refreshment ya, bukan kewajiban, tapi penyegaran agar secara terus-menerus kita diingatkan akan kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, dan agar kita senantiasa ingat janji-janji kita kepada Allah. Ini yang paling berat. Kita selalu lupa terhadap janji kita kepada Allah ketika yang kita baca di dalam sholat. Nah, jadi hanya sholat dengan demikian. Hanya dengan sholat yang demikian itu, artinya yang bermakna, hidup akan berguna dalam menjalankan mandat Allah kepada kita, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Maka celakalah orang yang sholat, tetapi tidak menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sholat akan memiliki dampak sosial bila ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian paparan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Agus atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah tadi sudah lebih kurang 1 jam Prof. Agus menyampaikan materi beliau, bahwa sholat itu, kalau yang saya tangkap, bahwa sholat itu tidak hanya kumpulan gerakan dan bacaan, tapi lebih daripada itu, yang kita bisa akan pahami kalau kita akan berpengaruh soal itu pada sosial kita kalau memang kita memahami setiap gerakan dan bacaan sholat itu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada ingin sharing atau pertanyaan, kami persilahkan, silahkan raise hand atau bisa langsung di unmute. Silahkan Bapak Ibu. Ada? Baik, nanti kalau misalkan ada, kami persilahkan Bapak Ibu untuk langsung bertanya. Tapi mungkin dari saya, Prof, memang setelah kita memahami tadi ya, Prof sampaikan bagaimana sebenarnya setiap gerakan bacaan kita itu harusnya bisa berdampak pada kehidupan sosial kita. Tapi kadang setelah kita mengetahui sekalipun itu belum bisa mencapai sana gitu. Nah, sebenarnya untuk yang seperti itu bagaimana Prof harusnya kita menyikapinya gitu. Supaya ya apa yang memang udah kita ketahui itu mencapai tujuannya, atau cita-cita sholat yang diwajibkan oleh Allah itu mencapai cita-citanya. Itu mungkin dari saya, Prof. Nah, ini udah ada tadi Ibu Asri ya. Silakan Bu Asri. Biar sekalian nanti dikomentari oleh Prof Agus. Halo Bu. Ya, di unmute Bu. Silakan Bu. Mungkin sambil menunggu saya jawab saja. Begini Pak Muntai. Ya, Prof. Bagaimana caranya agar supaya kita senantiasa ingat bahwa kita sudah berjanji kepada Allah? Ini dulu, aku lagi tausiah ini. Ya, silakan Bu Asri. Jadi mau bertanya? Baik, saya lanjutkan. Jadi gini, kalau misalnya kita ingin agar supaya kita bisa selalu ingat ya, saya sendiri juga belum tentu setiap saat ingat ya, tetapi paling tidak misalnya ketika ya kalau saya yang saya lakukan ya, misalnya kita berangkat ke kampus gitu ya, ngajar gitu ya, kita naik mobil. Kadang-kadang saya cuma gitu, kok saya bisa ya beli mobil ini ya.
Terus di mobil saya lewat Sentul itu banyak pemandangan. Waduh, indah betul ini ya, karya ciptaan Tuhan gitu kan. Hal-hal yang kecil-kecil gitu aja yang kita ada di sekeliling kita. Lalu kemudian kalau misalnya katakanlah saya suka melihat itu di pinggir jalan orang yang memikul apa namanya dagangan ya batu ulekan gitu. Saya kasihan gitu orang itu gendong batu ulekan harganya nggak seberapa, tetapi berat dan dibawa kemana-mana. Itu ada gerakan untuk pengen menolong, kepingin menolong. Entah bagaimana caranya. Kadang-kadang ya suka beli satu walaupun nggak perlu. Ya kayak gitu-gitu aja ya. Jadi hal-hal yang kecil-kecil aja. Ya banyak sih. Yang kita di sekeliling kita ini sebenarnya bisa menjadi pengingat bagi kita. Misalnya kita apa namanya ada orang yang mohon maaf mungkin disable gitu ya. Dari situ kita, aduh, alhamdulillah kita bersyukur kita diberi kelengkapan tubuh yang dan seterusnya. Nah itu adalah sebenarnya merupakan rasa syukur. Nah rasa syukur itu bukan hanya sekadar alhamdulillah, tetapi kita wujudkan. Misalnya kita sebagai dosen ya kita apa namanya dengan senang hati membimbing mahasiswa, dengan senang hati berbagi ilmu kepada mahasiswa gitu. Ya, kita marah kepada mahasiswa kalau mahasiswa itu tidak menunjukkan budi pekerti yang baik, misalnya. Kuliah jam 8 pagi, jadwalnya datangnya jam 9, misalnya. Kenapa? Saya ketiduran, ya udah mendingan kamu tidur, lanjutkan saja tidurnya di luar, gitu-gitu. Itu sebetulnya apa? Mendidik orang untuk respect, ya, respect kepada orang lain. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang membuat kita termasuk orang-orang yang ingat akan sholat kita. Ya, bukan sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang benar-benar ada di sekeliling kita. Misalnya lagi musim COVID nih sekarang, ya kita kena COVID, pernah juga saya kena COVID. Ya bersyukur aja kita mengalami COVID itu kayak gini ya. Gitu. Ya udah, gitu. Ya kita jalani, lalu kemudian ya kita berupaya minum vitamin apa segala macam. Benar-benar daily life gitu ya. Cuma yang tidak bisa kita lupakan harusnya adalah bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang menimpa kita, semuanya itu adalah kehendak Allah. Dan oleh sebab itu, di dalam doa kita sehari-hari mestinya setelah sholat itu, kita mestinya berdoa agar supaya menjadi orang yang baik, orang yang berkesempatan untuk berbuat kebaikan dan kebajikan kepada sesama, agar hidup kita menjadi hidup yang berguna. Lalu kita juga berdoa untuk menjadi orang yang ikhlas menerima apapun yang ditetapkan bagi kita oleh Tuhan. Kita juga berdoa agar supaya menjadi orang yang tulus, yang sabar dalam menjalani kehidupan, dan yang penting kita berdoa agar kita mampu bersikap pasrah dan berserah diri. Karena itulah Islam. Hanya dengan cara itu mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang tulus. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita ketawa ke TV sama teman, bercanda dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting hati kita ini menjadi hati-hati yang benar dipusatkan hanya untuk lillahi ta'ala, kira-kira gitu. Gitu. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Silahkan Bu Asri. Sudah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz dan hadirin semuanya. Saya mau nanya Pak, kebetulan saya kan sakit asma. Jadi sering sholat itu berdiri nggak bisa Pak. Ada yang bilang sholat itu rakaat pertama mesti berdiri. Terkadang saya saat rakaat pertama pun nggak mampu berdiri gitu Pak. Kalau lagi kambuh kali. Bagaimana yang sebaiknya Pak? Itu aja Pak Ustadz. Ya, sholat berdiri, ruku, sujud, dan sebagainya itu gerakan yang dicontohkan oleh Nabi. Tetapi perlu Ibu ketahui bahwa Islam itu mudah, walaupun jangan dimudah-mudahkan. Kalau memang kita tidak mampu berdiri, ya duduk. Kalau kita tidak mampu duduk, ya berbaring.
Oh iya. Yang penting itu adalah itu tadi. Jadi orang yang lalai terhadap sholatnya itu bukan orang yang tidak berdiri sholatnya, tidak duduk sholatnya, tidak sujud, bukan. Orang yang lalai sholatnya adalah orang yang tidak menjalankan apa yang diucapkan di dalam sholat. Nah, ketika berbaring pun kita bisa mengucapkannya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan rakaat pertama harus berdiri, itu nggak jelas itu dalilnya apa ya. Jadi mendingan tidak usah percaya hal-hal yang tidak jelas seperti itu, karena dalil sholat itu jelas sudah diatur di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi. Nah, Nabi sendiri atau bahkan Tuhan sendiri yang memberikan rukhsah, ya, keringanan. Kalau kita di dalam perjalanan, ya kita nggak bisa sholat pada waktunya, nggak apa-apa. Tapi kan bisa di jamak. Atau kalau misalnya jauh, ya kita di jamak qashar. Lah Tuhan sendiri begitu kok. Masa kita yang manusia mau bikin aturan sendiri, yang Tuhan sendiri tidak mengatur seperti itu ya. Jadi tidak usah dihiraukan apa ajaran-ajaran yang tidak jelas sebelumnya. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Ya Pak, makasih Pak. Terima kasih Bu Asri, Bu Bagus. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Mungkin bisa satu komentar atau pertanyaan lagi. Silakan. Pak, Ada. boleh satu lagi Pak, satu lagi yang mengganggu pikiran saya Pak. Ya, silakan Bu. Gini Pak, alhamdulillah saya sampai ini masih ngajar di Politeknik Negeri Medan. Jadi sekarang ini Medan tuh kacau kali Pak kan. Nggak, jalannya sempit gitu, mau kemana aja nggak bisa. Saya pulang kerja kan Pak jam 6, itu kan belum maghrib. Nah, setengah 6 saya pulang kerja. Tapi sampai rumah pernah Pak, sampai jam setengah 8, sampai ketemu Isya. Jadi saya nggak ada pilihan lain Pak, waktu sholat maghrib itu, saya tayamum aja di mobil. Nah, itu pertanyaannya Pak, apakah di rumah kita ulang lagi sholat maghribnya atau langsung Isya saja? Karena nggak ada pilihan lain Pak, mau ke masjid nggak bisa, kejepit mobilnya di tengah jalan gitu. Gitu aja Pak. Ya, kalau saya jadi ibu nih ya, yang saya lakukan misalnya, setengah 6 selesai kuliah. Ya nggak usah pulang dulu, tunggu aja maghrib sebentar. kan apa namanya? Pak, 1 jam lagi. Iya nggak apa-apa gitu. Apa menghadap kepada Tuhan itu lebih penting dari ketemu suami di rumah gitu. Oh, Ya, maaf Pak, walaupun kalau saya udah meninggal, saya kan ikut mobil teman. Jadi saya kan bareng sama dia gitu. Kan nggak mungkin saya ngatur dia gitu. Suami saya udah begitu. meninggal dulu, sama suami memang naik mobil bisa diatur kan. Sekarang Ya. suami Ya kalau gitu teman gampang saya. lah Bu. Ya? Itu gampang. Ya udah pulang aja setengah 6 gitu kan. Sampai di rumah atau waktu maghribnya kelewat ya nggak apa-apa. Sholat aja di jamaah takhir kan boleh. Oh, Ya, boleh jadi ya Pak? jangan, Jaraknya 7,5 kilo cuma Pak. Boleh? ya nggak apa-apa. Jadi jangan mempersulit diri lah Bu. Dibikin gampang aja. Walaupun jangan digampangin juga gitu. Tapi kalau Iya kita Pak, memang di akhir-akhir ini, jalan, Pak, terakhir ini udah kacau kali, nggak bisa. Pernah saya 1,5 jam di jalan gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan gitu. ya Jadi nunggu mau aja sampai di rumah. ya? Tunggu aja sampai di rumah, sholat di rumah jamak maghrib isya, nggak apa-apa. Oh gitu. Oke lah Pak, saya takut nanti nggak di awal waktu gitu. Yang mengharuskan di awal waktu siapa? Nggak ada, Bu. Oh ya Pak ya. Hadisnya itu as-sholatu ala waktiha. Sholatlah di dalam waktunya. Bukan sholatlah awalun waktiha. Nggak gitu hadisnya. Bukan di awal, nggak gitu. Jadi udahlah, kita nggak usah mempersulit diri. Yang penting kita istiqomah terhadap apa yang kita baca, itu aja. Ya kita percuma juga kita sholat di awal waktu, tetapi dalam kehidupan sehari-hari bahkan kita tidak menjalankan sholatnya. Itulah yang disebut sebagai fawailul musallin. Celaka kita Bu, kalau kita sholat setiap awal waktu, tetapi hati kita, hidup kita, perbuatan kita tidak seperti yang diucapkan di dalam sholat. Jadi lebih penting memaknai sholat itu di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu.
Baik. Terima kasih banyak Prof. Agus atas jawabannya. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan penutup dari Prof. Agus untuk materi kita sore hari ini. Silakan, Prof. Ya, kalau dari saya itu janganlah kita mempersulit diri. Ya. Karena Tuhan pun tidak ingin mempersulit kita. Walaupun jangan pula kita gampangin. Ya. Jadi benar-benar kita menghayati apa itu sholat, bukan katanya harus begini, katanya harus begitu, bukan harus kapan, di mana, dan sebagainya, tetapi yang paling penting adalah kita istiqomah terhadap apa yang kita baca di dalam sholat, dan kita wujudkan sejak Assalamualaikum selesai sholat sampai Allahu Akbar di sholat berikutnya. Jadi dari sholat ke sholat itu harus diisi dengan menjalankan apa yang kita baca di dalam sholat. Itu jauh lebih penting. Makanya ada ayat yang mengatakan zikir itu adalah lebih besar, bahkan lebih besar dari sholat. Kenapa? Karena waktunya lebih banyak. Kalau sholat itu ya 5 menit lah paling gitu. Tetapi yang 2 jam, 3 jam di antara waktu sholat, wah, kalau itu di situ kita tidak berzikir, jadi kayak percuma itu sholatnya. Bahkan menjadi celaka. Itu Tuhan sendiri yang lewat Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, jadi yang penting kita benar-benar istiqomah terhadap apa yang kita baca di dalam sholat. Upayakan semaksimal mungkin agar kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. atas jawaban materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah, Bapak Ibu, di Jakarta sebentar lagi akan maghrib. Apa yang disampaikan oleh Prof. Agus mengingatkan kita bahwa pertama, sholat itu mesti dimaknai tidak hanya secara mahdoh atau ibadah individual, tapi juga dia adalah ibadah yang terus-menerus yang harus dilakukan dalam kehidupan kita sebagai pribadi dan juga sebagai bagian dari masyarakat sebagai khalifah di muka bumi. Terus memaknai sholat sehingga dia bisa berpengaruh tidak jadi orang yang celaka, ya tidak lain adalah kita harus punya pengetahuan tentang apa yang kita lakukan dan komitmen untuk menjalankan apa yang sudah kita lakukan, mulai yang kita ketahui mulai dari hal-hal yang paling kecil. Hal-hal yang kecil ini istiqomah dilakukan, insya Allah kita mudah-mudahan tidak masuk pada orang-orang yang merugi. Jadi orang-orang yang sholat tapi merugi. Mungkin itu dari saya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang selaku moderator. Selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Faye. Silakan, Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah bersama-sama mendengarkan pemaparan materi yang sangat luar biasa oleh Prof. Agus Sarjono. Semoga segala apa yang telah disampaikan dapat menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Namun sebelum menutup kegiatan pada sore hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin kembali oleh Bang Munte. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup, mari kita membacakan istighfar dan kita berdoa bersama. Semoga Allah memenuhi, menerima dan mengabulkan hajat-hajat kita. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا صراطا مستقيما. ربنا إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, kini sampailah kita pada penghujung acara. Namun, sebelum benar-benar menutup agenda kita pada sore hari ini, mungkin mari kita berfoto sejenak ya, Bapak, Ibu, Abang, Mbak, dan para hadirin semua. Dipersilakan yang bisa menyalakan kamera untuk menyalakan. Ya, pakai filter. Oke, baik. Dokumentasi akan saya pimpin dalam 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Abang Mbak, dan para hadirin. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Agus Sarjono yang telah menyampaikan materi pada talk show LTV FAUI pada sore hari ini. Serta terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan. Saya Femi Angelina selaku MC pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih banyak Prof. Agus. Terima kasih banyak Prof. Agus. Prof. Teman-teman semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.